hari ini kita akan membahas apa itu gaya magnetik. Nah, kemarin sudah induksi magnet, sekarang apa ya gaya magnetik itu? Oke. Nah, untuk kompetensi dasar masih yang kemarin sama, yaitu menganalisis medan magnet, induksi magnet, dan yang terakhir ini gaya magnetik pada berbagai produk teknologi. Ya, kalian juga melakukan percobaan tentang induksi magnet dan gaya magnetik. Nah, di sekitar kawat berarus listrik. Berikut persentase hasilnya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu 4 ini: memahami gaya magnetik pada kawat berarus listrik, memahami gaya magnetik pada kawat berarus listrik ya. Kemudian memahami gaya magnetik pada muatan listrik yang bergerak dalam bidang medan magnet ya. Kemudian yang terakhir adalah memahami momen gaya total atau momen kopel pada motor listrik. Nah, sekarang apa itu gaya Lorentz? Nah, gaya Lorentz apabila saya meletakkan kawat berarus listrik nih. Nah, ini belum diberi arus listrik, sepertinya biasa-biasa saja kawat ini diletakkan di dalam medan magnet. Tetapi ketika diberi arus listrik ya, dari positif ke negatif, ternyata kawat ini terjadi melengkungnya ke bawah. Nah, jadi apa itu gaya Lorentz? Jadi gaya Lorentz adalah gaya magnetik yang dialami kawat berarus listrik jika diletakkan di dalam medan magnet. Ingat sekali lagi, kawat berarus listrik diletakkan di dalam medan magnet, dia akan mengalami gaya Lorentz. Nah, kemana arahnya? Nah, gunakan kaidah tangan kanan. Oke. Nah, berikutnya gini. Ya, jadi bagaimana menentukan arah gaya Lorentz? Cukup dengan menentukan kaidah tangan kanan. Gimana caranya? Tangannya dibuka. Ya, jempol, indil apa, medan magnet itu apa, nanti gaya Lorentz-nya ini telapak tangan. Ya, lihat aja dulu tangan ya. Jempol berarti menunjukkan arah arus. Ya, induksi magnet atau medan magnet ya, medan magnet itu arahnya jari-jari ya, berarti ke selatan ini, dari utara ke selatan. Sedangkan gaya Lorentz-nya adalah telapak tangan. Nah, kalau kita lihat di sumbu kartesius itu ada sumbu Y, ada sumbu X, dan sumbu Z. Ingat, kalau Y itu ada dua ya, ke atas ke bawah. Y positif ya, Y positif ke atas, Y negatif ke bawah. Kalau X positif ke kanan, X negatif ke kiri. Nah, Z ini, ya ini kalau Z itu keluar bidang, kalau Z negatif masuk bidang. Seperti itulah cara menggambarkan gaya Lorentz-nya kalau dia kemana arahnya. Contoh sekarang, jika arus listrik katanya mengarah ke sumbu X positif, sedangkan medan magnetnya mengarah ke Y positif, maka kemana gaya Lorentz yang dialami oleh kawat ini? Maka akan mengalami gaya Lorentz arahnya menuju Z positif. Paham sampai sini? Nah, sekarang kalau digambarkan seperti ini, nah artinya arus bergerak kemana? Kanan ya. Medan magnetnya ke atas, maka kemana gaya Lorentz? Nah, ini berarti kemana? Ya, betul, berarti keluar bidang kan. Kalau keluar bidang itu tandanya titik bulat. Paham sampai sini? Atau mau menggunakan kaidah tangannya seperti yang ada gambar di sini. Jadi ibu jari tetap arus listrik, telunjuknya sebagai medan magnet, berarti jari tengahnya itu menunjukkan arah gaya Lorentz. Seperti itu juga boleh, sama-sama aja. Yang penting kalian bisa menerapkannya di soal maupun dimanapun. Oke? Sekarang kita lanjut. Gaya magnetik pada kawat lurus berarus listrik. Contoh misalkan di sini ada kawat berarus listrik, arahnya berarti ke mana nih? Ke depan, ya, ke depan atau masuk bidang nih. Ini masuk bidang. Kemudian arah medan magnetnya itu dari north ke south, jadi dari utara ke selatan, berarti kita arahkan ke kanan. Sekarang tunjukkan ibu jari kalian masuk bidang. Masuk bidang. Nah, seperti ini. Kemudian jari-jarinya ke kanan. Maka kemana gaya Lorentz-nya? Nah, telapak tangan kamu kemana arahnya? Ke bawah. Itulah. Jadi kawat yang dialiri arus listrik jika diletakkan di dalam medan magnet akan mengalami gaya magnetik atau gaya Lorentz. Seperti ini gambarnya. Nah, rumus yang dipakai sehingga diperoleh
F gaya Lorentz-nya sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Di mana B itu adalah induksi magnet ya, atau medan magnetnya. Kemudian I-nya kuat arus listrik ya. L-nya itu panjang kawat, sedangkan theta itu sudut yang dibentuk antara arus ya, arus listrik dengan medan magnet yang dilingkupinya. Seperti itu. Bisa dipahami nih? Ya, contohnya misalkan ada kawat seperti ini. Nah, diletakkan di dalam medan magnet. Katanya arusnya 2 ampere membentang horizontal dengan arah arus dari X positif ke X negatif seperti ini. Berada dalam medan B yang besarnya 10 kali min 4 Tesla dengan arah vertikal ke atas, berarti dari utara ke selatan ke atas seperti ini. Bila panjang kawatnya 5 meter dan arah arus tegak lurus arah medan magnet, berapakah besar dan arah gaya Lorentz yang dialami oleh kawat tersebut? Ya, maka diketahui, oke, I-nya 2 ampere, B-nya 10 pangkat min 4 nih, L-nya 5 meter. Ditanya berapakah gaya Lorentz dan arahnya. Jadi gunakan rumus apa tadi? B kali I kali L sin theta. Nah, karena dia tegak lurus, sin theta itu sama dengan 1. Oke? Nah, gunakan ini tadi. Masukkan B-nya 10 pangkat min 4, E-nya 2 ampere, L-nya 5 meter, sin. Nah, sin 90 itu nilainya 1 tegak lurus itu ya. Sehingga dikalikan saja hasilnya 10 pangkat min 3 Newton. Oke, nah kemana arahnya? Nah, arahnya gunakan kaidah tangan kanan tadi. Arah arusnya ke X negatif, berarti ke kiri ya. Terus induksi magnet atau magnetnya ya arahnya kemana? Dari utara ke selatan, berarti ke atas, Y positif. Sehingga telapak tangan kamu arahnya masuk bidang atau di sumbunya sumbu Z negatif. Seperti itu caranya. Bisa dipahami ya? Oke. Kembali lagi berikutnya pada gaya magnetik nih, muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Jadi ada muatan listrik, muatan positif atau negatif. Ingatnya gini aja sih. Misal nih ya, ini muatan positif. Kalau muatan positif itu kebalikan dari arah elektron. Kalau elektron sekali lagi dia berlawanan dengan arah arus listrik, gitu ya, betul nggak? Berarti kalau positif searah dengan arus listrik. Bisa dipahami nih? Jadi jempol kamu ya menunjukkan arah mana? Berarti arah muatan listrik positif. Kalau elektron gunakan kaidah tangan kiri gitu aja. Nah, mana nih mau tangan kiri naik kanan. Jadi gini aja. Kalau positif pakai kaidah tangan kanan, kalau elektron gunakan kaidah tangan kiri. Bisa dipahami nih? Ya, sekarang gini. Ada induksi magnetnya, dia B-nya itu keluar bidang. Berarti kita gunakan pakai tangan kanan karena dia muatannya positif. Kemudian dia bergerak, kemana dia bergeraknya? Nah gitu, si muatan itu. Ternyata kalau B-nya keluar bidang, berarti jari-jari kamu keluarkan menuju bidang ya, keluar bidang ya. Sorry keluar bidang. Berarti menuju mata kita. Kemudian si muatannya gerakannya kemana nih? Misal ke nyerong nih, nyerong sesuai gambar. Nah, yang seperti ini. Berarti ada gaya Lorentz yang dialami oleh si muatan positif, arahnya menuju pusat lingkaran. Jadi seperti ini. Nah, ingat jari kamu ke arah kecepatan si muatan positif. Oke? Kemudian induksi magnet atau medan magnetnya dia keluar bidang. Sehingga gaya Lorentz-nya seperti ini hasilnya. Berarti menuju pusat lingkaran. Seperti itu. Jadi rumusnya adalah B kali Q kali V sin theta. Dimana ya kalau kita mencari berapa nih jari-jari lintasan lintasan muatan listrik positif, mudah. Karena gaya sentripetal akan sama dengan gaya Lorentz-nya. Nah ini gaya Lorentz B Q V ya, karena dia tegak lurus jadi sin 90 itu nilainya 1. Nah, mv kuadrat per R itu adalah gaya sentripetal. Sehingga kalau ditanya berapa jari-jari lintasan elektron, ini tinggal pindah R-nya. Ya. Sehingga berapa R sama dengan M kali V kuadrat per B kali Q kali V. Bisa dipahami nih? Jadi tinggal merubah-rubah ini aja.
Mencari kecepatan juga bisa, mencari kecepatannya. Kita menggunakan berarti akar ya, akar dari B Q V kali R dibagi M, diakarkan, jangan lupa. Gitu ya, itu cara menentukan muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Contohnya seperti apa? Nih misalkan, nih ada muatan, apa nih muatannya? Oh ternyata sebuah muatan A katanya bermuatan plus mikrokolom bergerak tegak lurus dalam medan magnet homogen yang besarnya 10 pangkat min 6 Tesla. Ini B-nya. Ya, ini muatannya Q-nya. Jika kecepatan partikel adalah 10 pangkat 5 meter per sekon, tentukan besar dan arah lintasan gaya Lorentz yang dialami oleh muatan A plus ini. Berarti sekali lagi, ada induksi magnet atau medan magnet B, katanya silang, berarti silang masuk bidang. Oke. Arah muatan positif ternyata dia, berarti sama dengan arah arus jempol kamu masuk. Oke, berarti dia akan mengalami gaya Lorentz arahnya ke kiri. Setuju? Nah, karena ada yang menarik ke kiri, maka tentu lintasannya adalah lintasan yang satu. Itu cara cepatnya. Nah, sekarang kita cari berapa gaya Lorentz-nya. Ya udah, kita diketahui Q-nya 1 mikrokolom berarti 10 pangkat min 6 kolom, B-nya 10 pangkat min 4 Tesla, kecepatannya 10 pangkat 5, ditanya gaya Lorentz, maka gunakan persamaan ini. B Q V sin theta. Sinnya sekali lagi sin 90 karena dia tegak lurus. Ini 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 5. Ini 5 dengan 6 coret min 5, min 1 ya. Min 1 dengan min 4 jadi min 5 Newton. Arahnya sekali lagi karena tadi ada muatan plus sebab akan mengalami gaya Lorentz arahnya ke kiri sehingga lintasannya lintasan 1 gitu. Paham ya? Oke, lanjut berikutnya gimana? Oke, lanjut berikutnya gaya magnetik pada dua kawat parallelistik kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita cukup sampai sini dulu untuk kuat medan listrik pada muatan yang bergerak di dalam medan magnet. Gitu aja ya. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada berikutnya.